Perkenalkan, nama saya Arthur Dumalin Brotamusa. Saya mahasiswa Universitas Katolik Deli Manado, Fakultas Hukum semester 3. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya dalam UAS Hukum Teknologi Informasi. Dan judul saya itu Cybercrime sebagai dampak perkembangan teknologi yang merusak masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali kita menemui perubahan-perubahan dalam segala segi kehidupan, termasuk perubahan pada masyarakat itu sendiri. Karena pada dasarnya tidak ada masyarakat yang statis, selalu ada perubahan-perubahan dalam masyarakat secara dinamis. Entah perubahan tersebut membangun dalam artian berdampak positif ke depannya bagi masyarakat atau sebaliknya malah membawa dampak buruk bagi masyarakat. Perubahan tersebut salah satunya yaitu adanya inovasi teknologi. Kemajuan teknologi juga turut memajukan informasi. Informasi bisa didapatkan dari teman, keluarga, media cetak maupun media elektronik. Apalagi pada era yang modern saat ini, banyak masyarakat yang sudah menggunakan media baru yaitu sarana media internet. Pengguna internet bukanlah suatu hal yang istimewa atau khusus untuk kalangan tertentu, baik dari segi profesi, kalangan masyarakat, pendidikan, dan usia. Hampir semua golongan masyarakat sudah tahu dan akrab dengan internet. Seiring dengan perkembangan waktu dan modernisasi, internet menjadi sebuah kebutuhan dan aktivitas tetap manusia sebagai anggota masyarakat. Selain menjadi tuntutan profesi, perkembangan ilmu pengetahuan, berita, dan hiburan, internet juga menjadi cara alternatif seseorang berinteraksi sebagai makhluk sosial. Kehadiran internet memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan data yang belum tentu ditemukan secara langsung dalam media cetak yang bisa dijumpai sehari-hari, terutama karena halangan cara dan biaya yang tidak sedikit. Di Indonesia dapat ditemukan warung internet atau warnet yang bertebaran di sepanjang pinggir jalan. Selain itu banyak tempat umum, lembaga pendidikan, kafe, mall, dan tempat-tempat rekreasi yang menawarkan jasa hotspot atau wifi untuk masyarakat yang memiliki laptop atau notebook. Di samping itu banyak tipe ponsel yang dilengkapi dengan aplikasi internet. Aktivitas berbasis teknologi internet kini bukan lagi menjadi hal baru dalam masyarakat informasi atau information society. Internet bahkan telah digunakan oleh anak-anak usia prasekolah, orang tua, kalangan pebisnis, instansi, karyawan, hingga ibu rumah tangga. Media komunikasi digital interaktif ini mampu menghubungkan masyarakat informasi secara cepat, mudah, dan tanpa mengenal batas wilayah. Negara yang menguasai internet di era milenium dipastikan menjadi negara yang maju jika internet dipergunakan secara bijak atau dalam bidang riset, pendidikan, administrasi, sosialisasi, networking, dan bisnis. Perilaku kejahatan dalam cyber society ini yang biasa disebut cybercrime turut meramaikan dinamika kehidupan di dalamnya. Kalau dalam dunia nyata kita mengenal tindakan kriminalitas, pencurian, dan perampokan bank. Dalam cyber society kita juga menemukan kasus kriminalitas serupa seperti pembobolan rekening lewat fasilitas internet banking, penetrasi internet yang begitu besar apabila tidak dipergunakan dengan bijak maka akan melahirkan kejahatan di dunia maya atau yang disilakan dengan cybercrime. Cybercrime terjadi pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Berbagai kasus cybercrime yang terjadi saat itu mulai dari manipulasi transkrip akademik mahasiswa di Brooklyn, New York, penggunaan komputer dalam penyelundupan narkotika, penyalahgunaan komputer oleh karyawan, hingga akses tidak sah terhadap database security Pacific National Bank yang mengakibatkan
kerugian sebesar pada tahun 1978. Cybercrime juga terjadi di Indonesia, bahkan kejahatan ini sebenarnya sudah ada sejak internet masuk ke Indonesia. Penggunaan internet di Indonesia hanya 14 juta orang dari total penduduk yang mencapai 220 juta. Meskipun tidak ada 10%-nya, Indonesia pernah menduduki peringkat pertama dalam kejahatan dunia maya. Tahun 2007 posisi Indonesia sempat menurun di posisi 4 setelah Ukraina dan beberapa negara Eropa Timur yang membukukan angka kejahatan dunia maya lebih banyak. Akibat tingginya kejahatan yang dilakukan di dunia maya, Indonesia masuk dalam daftar hitam di kalangan penyedia pembayaran lewat internet atau internet payment. Maraknya cybercrime yang terjadi di dalam cyber society menunjukkan gejala pergeseran masalah sosial dari dunia nyata. Sifat cyber society yang tanpa batas teritorial dan tanpa kendali, di mana tindak kejahatan sulit untuk dilacak dan telah menjadi ruang yang ideal untuk perkembangan masalah-masalah sosial. Tindak kejahatan ini dalam praktiknya menggunakan teknologi telematika canggih yang sulit untuk dilihat dan dapat dilakukan di mana saja, sehingga potensi untuk berkembangnya masalah sosial ini menjadi semakin sulit untuk dihentikan. Kita masuk dalam kesimpulan. Ialah sebuah perkembangan pastilah membawa dampak besar bagi sekitarnya. Tidak mungkin sebuah perubahan tidak menyeret hal yang berkaitan lainnya. Sama seperti perkembangan komunikasi dan informasi, seluruh komponen baik politik, sosial, ekonomi ikut mengalami perubahan seiring dengan adanya revolusi komunikasi. Tetapi kita sebagai masyarakat haruslah pandai dalam mengelola agar tidak terjadi hal yang fatal. Terima kasih.